dari Universitas Udayana Bali yang menyatakan bahwa kesaksian berdasarkan BAP dan melakukan percobaan pembuatan kopi Vietnam sebanyak 6 kali. Ahli menerjemahkan hasil pemeriksaannya berdasarkan lab forensik dan ahli menggunakan metode yang berbeda dari saksi sebelumnya. Sempat dalam persidangan, saksi ahli bersitegang dengan kuasa hukum Oto Hasibuan tentang jumlah sianida yang terkandung dalam tubuh Mirna. Karena ahli menghitung berdasarkan reaksi sianida di dalam tubuh Mirna dengan sifat sianida yang mudah hilang, apalagi jika diperiksa selama 3 hari setelah kejadian pada 6 Januari 2016 lalu. Oto mempertanyakan apakah sianida masuk ke dalam darah, namun ahli tidak memeriksa darah. Sianida tidak terdeteksi di urin dan hati dalam tubuh Mirna. Konsentrasi sianida di dalam darah akan sama dengan konsentrasi di dalam organ tubuh Mirna. Kuasa hukum juga sempat mempertanyakan kembali adanya BAP Hani yang sempat menelan sisa kopi. Dan kuasa hukum Jessica Oto Hasibuan juga mempertanyakan pemeriksaan darah kembali di dalam tubuh Mirna. Oto meragukan analisa ahli toksikologi karena tidak mengecek darah, namun hanya mendeteksi lambung Mirna. Dan inilah suasana sidang yang memanggil saksi berikutnya. Dalam kesaksian ahli toksikologi Imade Gus Gelgel dari Universitas Udayana Bali tadi menyebutkan bahwa BAP yang tidak sesuai dan tidaknya Hani mencicipi kopi Vietnam. Kesaksian berdasarkan rekonstruksi penambahan NaCN ke dalam kopi Vietnam. Saksi juga menjelaskan adanya perbedaan warna kopi yang terpapar sianida dalam sisa kopi yang diminum Mirna. Saksi juga menyebutkan bau kopi yang tercampur sianida sangat menyengat. Kuasa hukum pertanyakan BAP saksi ahli. Kuasa hukum menilai BAP saksi bukan fakta, namun data sekunder dari analisis saksi toksikologi yang hadir hari ini. Ahli juga sempat mengatakan sama seperti ahli toksikologi sebelumnya yang dihadirkan pada sidang-sidang Jessica sebelumnya. Dan sidang diberhentikan sebelumnya untuk memberi kesempatan jaksa penuntut umum dan tim majelis hakim untuk beristirahat sebentar, dan untuk agenda sidang selanjutnya menghadirkan Edward Ed Omar Syarif, yaitu pakar hukum pidana yang akan bersaksi pada sidang Jessica ke-14 hari ini. Ahli toksikologi sebelumnya juga mengatakan sama seperti ahli toksikologi yang dihadirkan sebelumnya. Adanya bau menyengat pada sisa kopi yang diminum Mirna dan menguap menjadi gas, sehingga sianida dalam tubuh Mirna tidak terdeteksi secara keseluruhan. Jumlah 0,2 mg sianida di dalam tubuh Mirna adalah sisa dari sianida yang masih terdeteksi di dalam tubuh. Karena sisanya karena sianida cepat menguap dan tidak terdeteksi. Perkiraan sianida yang masuk ke dalam tubuh Mirna dijelaskan oleh Imade Gus Gelgel, yaitu sebesar 183,73 mg. Dan setelah terurai, dideteksi hanya 0,2 mg di dalam tubuh Mirna.
Kuasa hukum sempat meragukan adanya kandungan sianida di dalam tubuh Mirna. JPU membacakan BAP Dr. Slamet Purnomo bahwa ada beberapa pernyataan yaitu tanda-tanda Mirna terpapar sianida, seperti bercak hitam pada ginjal dan bibir bagian dalam yang kehitaman. Hakim juga menanyakan proses percobaan yang dijalankan ahli dalam persidangan hari ini. Hakim Binsar Gultom tadi sempat menanyakan gejala yang dialami Mirna sebelum meninggal, yaitu adanya iritasi, sesak nafas, kejang, tidak sadarkan diri. Namun saksi sebelumnya meyakini tidak terbukti NaCl masuk ke dalam gelas kopi sebelum kopi disajikan. Maka yang bertanggung jawab terhadap adanya penambahan sianida pada es kopi adalah orang yang ada di dekat kopi ketika disajikan, yaitu Jessica. Dan itulah kesaksian dari ahli toksikologi Imade Gus Gelgel.